Ini bukanlah kandang ternak, melainkan jalan di Desa Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Jalan berlubang dan berlumpur terlihat kumuh dan menyusahkan pengendara. Salah satunya minibus ini yang terperosok ke kubangan jalan berlumpur. Minibus berhasil mentas setelah dibantu didorong oleh warga dan pengemudi truk di belakangnya. Jalan yang rusak sepanjang sekitar 3 km. Jalan ini setiap harinya ramai dilewati mobil warga sekitar dan luar kota sebab penghubung antar kecamatan, termasuk menuju pusat perekonomian di Pasar Unit 2 Tulang Bawang. Ya udah lama ini Mas, rusak. Ada kalau 2 tahun. Sudah ada belum tindakan dari pemerintah untuk pembenahan jalan ini, Mas? Ya selama ini ya belum ada, paling ya cuman swadaya kita aja, kadang dulu-dulu bikin biar supaya mobil nggak terbalik. Kan banyak supir juga sih Mas, ini muat singkong, muat anu, kadang mobil terbalik apa-apa. Udah setahun lebih. Terus jalan ini pernah dibenerin nggak Pak sama pemerintah ini Pak? Ya kalau benerin ya enggak sih, wong tadinya mau dibenerin malah jadi rusak kok. Menurut Saman gimana Pak jalan ini Pak? Ini untuk keluar akses warga atau seperti apa? Ya kalau enggak seperti benerin, ya kayaknya nggak bisa lewat. Jalan rusak sudah sejak lama, namun belum kunjung diperbaiki pemerintah. Selain beresiko terjadi kriminalitas, jalan rusak juga menyebabkan kecelakaan dan merusak kendaraan. Kerusakan ini terjadi sejak 7 tahun yang lalu. Bahkan pemerintah daerah pernah untuk melakukan upaya perbaikan. Bahkan sudah terjadi kontrak dengan pemborong, yaitu pada tahun 2021 hingga 2022. Namun sayang sekali putus, sehingga hal ini tidak dilanjutkan oleh pihak daripada pemegang tender. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kami dari KPU Kota Bandar Lampung. Alamat beberapa pengurus partai politik ternyata tidak valid. Ini terungkap saat Komisi Pemilihan Umum Bandar Lampung melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik pada Jumat siang. Alamat sejumlah pengurus partai tidak sesuai dengan KTP yang telah disetorkan ke KPU. Keberadaannya tidak ditemukan tanpa keterangan yang jelas, seperti sudah pindah tempat tinggal atau meninggal dunia. Namun banyak juga pengurus partai yang ditemui dan alamatnya sesuai KTP. Verifikasi faktual keanggotaan pengurus partai ini dimulai sejak 2 November lalu. Selama verifikasi faktual keanggotaan pengurus partai, tim dari KPU memperhatikan 3 syarat, yaitu kesesuaian antara kartu tanda penduduk, kartu tanda anggota, dan kehadiran fisik. NIK ada dari 10 sampel. Saat kita verifikasi faktual door to door, itu 10 sampel itu 50%-nya sulit kita menemukan alamat. Yang kedua, saat kita verifikasi juga memang 50%-nya dari sisanya itu berbagai macam ya, ada yang memang bukan anggota partai, ada juga memang dia anggota partai. Bawaslu dan lembaga independen pemantau pemilu juga ikut dalam proses verifikasi faktual ini. Sementara itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020, parpol yang lolos verifikasi administrasi tidak perlu lagi diverifikasi faktual. Artinya, hanya 9 parpol yang diverifikasi faktual oleh pihak KPU. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Budidaya burung puyuh diminati banyak warga di Lampung. Salah satunya Nur Hayati, warga Desa Walur, Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat, yang menekuni usaha budidaya burung puyuh untuk diambil telurnya. Dengan kandang sederhana inilah, Nur Hayati tekun menjalani usaha telur burung puyuhnya. Meski awalnya sempat terhambat akibat pandemi,
Kini usahanya sudah bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Bahkan Nurhayati kini memiliki beberapa karyawan yang setiap hari membantunya mengurus 2.500 burung puyuh miliknya. Menurut Nurhayati, mengurus burung puyuh harus teliti, terutama kebersihan dan suhu kandang yang harus diperhatikan pada musim hujan. Memberi minum burung puyuh tidak boleh terlambat. Setiap hari Nurhayati memanen telur burung puyuhnya hingga 25 kg atau sekitar 750 kg per bulan. Usaha yang dirintisnya sejak 2 tahun lalu ini menghasilkan laba 20-25 juta rupiah per bulannya. Ya, kalau dia terlalu panas, dia pengaruh dengan suhu. Dia terlalu tinggi. Kalau dia terlalu dingin ya pengaruh juga karena tingkat stres dari burungnya meningkat. Sekitaran kerui sama ngambur. Jadi ngambur itu ada satu orang itu setiap minggu dia ngambil, tapi dia per minggu. Tapi dengan sekian gitu dia. Kali banyak dia ngambil per minggu. Nurhayati tidak terlalu kesulitan memasarkan telur burung puyuh karena selalu terserap pasar. Ia menjualnya ke sejumlah pasar lokal di pesisir barat dan Lampung Barat. Harga telur puyuh mencapai Rp35.000 per kilogram. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pantai jadi bagian tak terpisahkan dari wisata unggulan di Kabupaten Pesisir Barat. Hamparan pasir pantainya yang putih dan airnya yang jernih membentang di sepanjang pesisir Teluk Lampung yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Salah satu pantai yang masih alami dan belum diketahui banyak orang adalah Pantai Serunting di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat. Di Pantai Serunting, mata pengunjung akan dimanjakan pemandangan batu karang indah yang semakin menawan hati saat dihantam debur ombak. Hamparan pasir Pantai Serunting cocok untuk tempat bermain dan bersantai bersama teman atau keluarga. Yang mau ditawarkan mereka ini kan pertama tempatnya sangat mendukung untuk kawasan wisata. Pas pukul di pokoknya lokasinya sangat mendukung betul. Lautnya itu sangat bagus dan jauh daripada sampah dan semuanya masih cukup, daripada karang-karangnya juga belum rusak. Pemerintah desa akan berupaya melengkapi fasilitas umum seperti tempat ibadah, tempat sampah, toilet, dan tempat parkir kendaraan untuk pengunjung. Masyarakat diajak menjaga kebersihan pantai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Satu-satunya museum transmigrasi di Indonesia ada di Lampung. Lokasinya ada di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Desa Bagelen adalah lokasi transmigrasi pertama di Indonesia dari Jawa ke Lampung pada tahun 1905. Museum transmigrasi itu terdiri dari 2 lantai. Pada lantai 1 ada koleksi replika peralatan pembajak sawah masa lampau, koleksi peralatan kesenian wayang golek dan wayang kulit, serta ruangan auditorium untuk menonton film dokumenter perjalanan transmigrasi masa lalu.
Di lantai 2 ada berbagai koleksi alat pertanian dan alat makan masa lalu, uang kuno, dan lain-lain. Ada juga diorama perjalanan transmigrasi awal di Indonesia. Ada juga bola besi raksasa untuk membuka lahan pada masa lalu. Menurut Kepala Museum Transmigrasi, Hana Kurniati, pihaknya masih mencoba strategi baru mempromosikan museum. Karena pengelolaan museum tersebut kini dialihkan ke pengurusannya di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari sebelumnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung. Pihak museum membuka pelayanan kunjungan di hari Senin hingga Sabtu, namun hanya sampai jam 12 siang saja. Satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia. Kenapa Bu ada di sini Museum Transmigrasi ini? Berasal dari cikal bakal transmigrasi pada zaman dahulu dimulai dari desa Bagelen ini. Dan saya ingin museum ini menjadi kunjungan bagi masyarakat. Saya ingin menjadikan destinasi wisata agar bagaimana masyarakat mau mengunjungi Museum Ketransmigrasian Provinsi Lampung. Pengunjung museum datang untuk melihat dan mempelajari sejarah tentang transmigrasi pertama di Indonesia. Bagus, senang menambah wawasan sejarah transmigrasi. Emang Mbak berapa kali kesini Mbak? Sering sih. Sama siapa biasanya? Sama temen sendiri juga pernah. Sayangnya, museum yang dibangun pada tahun 2004 itu kondisinya seperti terpinggirkan. Halamannya dipenuhi rumput liar, cat dindingnya mulai mengelupas, digantikan lumut berwarna kehitaman. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.